Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adel Saputra dengan NIM 22315026. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat. Oke, baik, yang pertama itu kita buat dulu eh, project baru yang dimana di sini nama project itu yang pertama adalah person project. Terus kita masukkan di sini untuk buat package barunya atau halaman baru yang ini itu Community Expository, ada entity. Nah, dalam entity ini ada Java class atau ini kita pakai enum guys. Java enum itu ada gender, ada person, dan sini ada juga util. Dalam ini ada juga kelas Java, ada argumen validator dan ada main. Baik, sini saya mau jelaskan dulu. Eh, Kode ini itu menunjukkan bahwa kelas main berada dalam paket Serenity repository util. Oke, eh, paket paket digunakan untuk mengelompokkan kelas dan menjaga struktur yang rapi dalam sebuah proyek Java. Kode ini mengimpor kelas person dan gender dari paket Serenity repository eh repository entity yang merupakan dependensi untuk menjalankan program ini. Eh, Baik, kelas ini tuh memungkinkan digunakan untuk merepresentasikan entitas seseorang dengan atribut seperti saya kayak ID, nama, ini ada umur, ada usia, ada email, ada apa, pekerjaan, gender, dan juga mungkin bisa kalian tambahkan juga di sini ada status pernikahan kalau kalian mau tambahkan. Terus kemungkinan eh, merupakan enumerasi atau ini kita masuk di enum ya, yang di gender ini. Kita masuk di sini dulu, kita jelaskan dulu yang ini. Eh, jadi kemungkinan merupakan gender itu kemungkinan merupakan enumerasi enum untuk mendefinisikan jenis kelamin seperti ini ada laki-laki, ada perempuan dan sebagainya, oke, dan lain-lain. Jadi objek untuk person itu dibuat menggunakan konstruktor person properti berikut diberikan sebagai argumen. Yang pertama ada ID pengguna, itu nama, terus yang kedua ada usia, kendari atau tempat kota tempat tinggal, ada email, di sini ada pekerjaan ya sebagai mahasiswa, dan juga ini ada gender. Eh, Baik, di sini saya akan menunjukkan eh, outputnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya. Nah, ini sudah tampil ya, seperti inilah, seperti inilah hasilnya ya. Oke, kita lanjut ke project yang kedua, itulah ini repository example. Baik, kode ini itu merupakan implementasi pola desain repository di Java. Repository adalah pola desain yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk mengelola data dengan menyediakan antarmuka yang terstruktur dan abstraksi terhadap operasi eh, create, read, update, dan delete. Kode ini tuh membuat repository yang generik menggunakan repository T yang ini ya. Eh, yang ini repository T ini
di mana tipe data ini seperti string, integer, dan juga lain-lain ditentukan saat digunakan. Implementasi ini juga mendukung pencarian data berdasarkan kriteria tertentu melalui antarmuka specification. Jadi di sini kita lihat di sini ada list ya. String digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk list. Ya, tipe data yang disimpan adalah string. Array list implementasi konkret dari list. Eh, dan juga di sini pasti kalian bertanya-tanya kenapa di sini ada T di yang ini. Itu parameter T itu adalah elemen bertipe string yang akan ditambahkan ke dalam repository. Jadi metode ini itu menambahkan elemen ke dalam list data. Nah, untuk kita menampilkan semuanya atau get all itu mengambil semua data dari repository. Itu metode ini mengembalikan seluruh di metode ini itu mengembalikan seluruh elemen yang ada di dalam list data. Terus oke, kita langsung tunjukkan saja untuk mainnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk semua datanya itu ada data satu, data 2, data 3, yaitu yang ini ya. Sebentar, sebentar. Yang ini, data satu. Nah, ini data satu, data 2, data 3. Oke. Nah, di sini kita menghapus data kedua, jadi tinggal data satu dan data 3. Oke, mungkin kita lanjut ya ke selanjutnya. Itu ada specification. eh, jadi specification itu adalah objek dari antarmuka specification. Setiap elemen dalam data itu diperiksa menggunakan metode is status with by. Oke, dari specification jika memenuhi kriteria elemen ditambahkan ke hasil result. Ini kriteria pencarian itu, nah kita di sini nyari tipe data satu, data 2, data 3. Untuk string specification, di sini kita melihat nih ada konstruktor untuk menerima prefix yang diinginkan. Terus di sini ada implementasi metode exist untuk memeriksa apakah string itu dimulai dengan prefix. Itu kita masuk ke repository Java. Nah, di sini juga kita harus apa, eh, mencari data berdasarkan specification itu adalah memeriksa apakah item ini tuh memenuhi kriteria. Oke. Nah, kita di sini juga ada untuk mengupdate datanya. Kita juga menghapus data berdasarkan indeks. Oke, saya akan menunjukkan hasilnya. Nah, untuk hasilnya itu dia seperti ini. Nah, jadi dia termasuk data satu, data 2, dan data 3. Baik, kita lanjut ke data yang keempat ya, person. Nah, untuk di data person ini, apa? Jadi untuk dari person itu adalah entitas atau model yang merepresentasikan seseorang. Saya kayak property name disetel menggunakan metode setter. Terus dua objek person dengan nama
Ya, di sini saya kasih nama Azari dan juga kasih nama Muhammad. Jadi begitu. Itu ditambah ke repository ya menggunakan metode update update untuk pakai metode add gitu. Mencari data dengan spesifikasi spesifikasi ini yang T yang ini. Jadi kita pakai lagi yang ini merupakan antarmuka yang digunakan untuk mendefinisikan kriteria pencarian. Jadi find by person itu, nah yang ini, gue bakal jelaskan yang ini. Jadi find by person itu, find by person name, implementasi dari spesifikasian person yang mendefinisikan kriteria pencarian berdasarkan nama. Find by specification, metode dalam repositori yang mencari data berdasarkan kriteria dari objek specification. Dalam kode ini kita mencari objek person yang memiliki nama Azhar ya. Kita cari guys. Dan menampilkan hasil pencarian font Pernos adalah daftar objek eh, person yang memenuhi kriteria seperti untuk setiap objek dalam daftar nama orang yang tersebut. Oke, baik. Di sini kita lihat saja ya. Untuk datanya kita sudah masukkan di sini. Kita tambahkan list, tipe data T, terus jadilah main. Nah, jadi seperti ini guys. Untuk datanya. Jadi kita langsung run saja. Kita lihat outputnya. Nah, muncul nama Azari. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Baik di sini seperti yang kalian lihat ya, di person kita sudah eh, tulis di sini person ya. Terus ini ada spesifikasi Java, find by personal Java, dan juga di sini ada main. Jadi eh, kita masukkan public person, long ID, string name, this ID, this name, terus kita gather dan setter. Terus kita public void set name, string name, kita masukkan this name, terus kita ke spesifikan Java, interface generik untuk kriteria pencarian orang tipe data yang akan diperiksa. Jadi metode untuk ini tuh mengecek apakah objek itu memenuhi kriteria. Eh, terus find personal Java, info.com Serenity repository entity person. Kita import data di sini com Serenity repository specification. Jadi implementasi specification untuk mencari person berdasarkan ID. Untuk main Java-nya, di sini saya pakai public class main, public static void main string. Terus kita masukkan di sini list person, terus new array list. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, saya sudah masukkan namanya di sini new person ID 1, sini ada new person ID 2, new person ID 3. Itu yang pertama nama untuk yang pertama ada John Doe, yang kedua ada Jen Smith, yang ketiga ada Alice Johnson.
Jadi di sini saya memakai nama dari orang-orang yang terkenal begitu. Oke, eh, untuk apa? Running dia putaran. Nah, ini termasuk Jan Smith sudah masuk ya. Oke, kita lanjut langsung ke yang kelima. Yang kelima itu the person repository example. Yang ini person repository example. Yang ini. Nah, untuk yang ini itu di sini ada banyak ya. Ada repository Java, specification Java, person Java, person repository Java, terus ada the main ya. Kita bisa lihat di sini kita membuat eh, pakai com Serenity repository import Java utilities public interface repository tag terus ada void add terus ada list get all list fund by specification terus ada void remove. Nah itu kita ke specification. Nah sini kita pakai boolean is exit terus kita person Java public class person terus ini ada kita sini ada this ID string name this name sama dengan name. Oke, terus kita person repository Java. Jadi kita import Java util arraylist, terus import Java util list. Nah, setelah kalian eh, memasukkan ini, ya semua ini, tuh kalian bisa langsung ke main. Nah, di sini kita lihat, saya langsung bisa memasukkan nama John Doe karena ya sudah ada di sisa tambahkan public static void. Oke, kita langsung run. Oke, mantap. Jadi kita lanjut lagi ke kita ke person person optionally. Oke, seperti yang tadi sini ada person Java, repository Java, specification, main Java, find by personal Java, personal storage Java, ini ada person repository Java. Jadi yang pertama itu kita ke person Java sama yang kayak tadi ya. Jadi kita langsung ke menu kita lihat, kita langsung kasih lihat outputnya, apakah dia berjalan. Ya, berjalan ya. Di sini ada all untuk datanya, the person, ada John Doe, yang kedua ada Jan Smith, terus ada find person with ID 1, John Doe, terus this person is not in the storage,
terus ada after ya. Ya, ada after, ada John Doe, ada dua Agent Smith, kasus diganti terus ini after setelah di remove. Jadi Agent Smith. Oke, nah kita lanjut ke yang ke-7 atau yang terakhirnya. Jadi yang ke-7 itu ada person city. Jadi person city itu adalah entitas yang merepresentasikan data seseorang atau person repository, eh, kelas repository yang menyediakan operasi share UD pada data person. Spesifikasi find by person. Jadi untuk di data find by person ini atau ini yaitu adalah mencari data eh, person berdasarkan kriteria tertentu. Operasi menambahkan data person yaitu menampilkan semua data. Mencari berdasarkan ID atau nama, yaitu memperbarui data dan menghapus data. Jadi struktur utama itu entitas person. Person adalah kelas yang merepresentasikan seseorang dengan atribut ID, terus nama, usia, kota tempat tinggal, alamat email, pekerjaan, dan juga jenis kelamin. Jadi kelas person ini untuk kelas person repository Java yang ini itu adalah implementasi repository untuk mengelola data person metode yang tersedia, yaitu menambahkan data ke semua, itu mengambil semua data. Jadi, nah di di sini ya di find person, find find the person ID atau kita ke sini dulu find person name itu spesifikasi untuk mencari person berdasarkan nama, dan juga untuk di find person ID itu spesifikasi untuk mencari person berdasarkan ID. Jadi menambahkan tiga data person ke repository. Setiap data itu terdiri dari atribut ID, nama, terus umur, terus kota, email, pekerjaan, dan juga jenis kelamin, guys. Terus untuk ini apa di find personnya. Jadi find by person itu spesifikasi untuk mencari person berdasarkan nama, data dengan nama yang cocok untuk hasilnya ditampilkan. Terus find by person itu spesifikasi untuk mencari person berdasarkan ID. Jika data dengan ID yang cocok, hasilnya ditampilkan. Dan juga sini ada update ya, di ada update itu untuk memperbarui data person dalam repository. Data lama diganti dengan data baru berdasarkan eh, repository berdasarkan referensi objek. Tulisnya ada hapus data berdasarkan ID data dengan ID 2, eh,
untuk dihapus dari repository. Oke, baik kita langsung ke Java-nya. Kita langsung jalankan apakah sesuai dengan yang tadi ya. Oke, di sini saya sudah mengganti namanya. Nah, di sini kita lihat untuk semua data, ada person ID 1, person ID 2, person ID 3, nama, ada umur, ada kota, email, ada pekerjaan, job, dan juga ada jenis kelamin. Oke, terus di sini cari berdasarkan nama. Nah, terus kita cari berdasarkan ID. Untuk ID itu di sini kita person ID 2. Oke. Eh, terus data setelah diupdate. Nah, kalau tuh data yang diupdate itu dia jadinya bakal seperti ini. Dia bakal berubah begitu kalau kalian sudah update. Nah, ini data yang dihapus. Jadi yang dihapus itu data 2. Oke. Mungkin itu saja mungkin dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.